Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana telah dibacakan oleh Ustadz Ulil Amri. Beliau ini merupakan juara 3 baru-baru ini MTQ yang dilaksanakan di Kabupaten Maros. Selamat Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah takziah yang akan diantarkan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Andes Haji Dilewa SPD. Dengan ini disilakan dengan hormat. Sini. Saya belakang sini. Atau di sini tuh bagus ya. Supaya aman. Ayo Ibu silakan Ki yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang sama saya hormati. Pertama, ungkapan memuji segala bentuk kebesaran Ilahi Rabbi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun malam duka, lara, kesedihan, kepedihan ini hadir kembali kita bersama, sekaligus kita mengingatkan diri ini akan kematian. Karena beberapa hari yang lalu saya di belakang sana, saya sudah sampaikan memang sama kita, hati-hati kok yang tinggal di sini. Ini yang keberapa? Yang kedua? 3? Tidak, yang meninggal. 2. Malaikat maut belum beranjak dari sini, masih lihat kayak itu Satpol PP ini dan lihat tuh yang mana semua dibongkar. Makanya orang di sekitar pasar ini jangan ganggu biar karena anak. Nah gang jangan ribu mana Pak Ustaz telepon karena kelar loh. Biar karena anak tidak. Kapan kita ganggui tambah ribu ki. Biar kami kalau pegang bajuku jangan sampai kalau nak bilang baju Ustaz. Jadi biar siapa namanya? Mamanya ini Pak Ustaz, yang meninggal ini. Ini nih, kemanakan. Oh ini, mamanya ini kalau. Iya. Bapak ini mana? Yang begitu. Ini masih muda dong. Ini anak satu je anak mana? Baru satu. Hamil ini Pak Ustaz. Lah. Itulah ajal dong. Itulah kematian. Tinggal kita relakan. Cuman ini anak yang jadi kasihan. Kenapa? Coba bayangkan kalau tiba-tiba lihat semua dan dia ngomong, oh papa mana mama? Biar laki-laki mana hancur di hatinya. Bukan kita sedih karena ditinggal pergi oleh istri, tapi ini anak ayam saja hilang induknya ciu-ciu, apalagi kita manusia. Makanya kakek, nenek, tante, paman, tolong jaga. Kasihan, minta maaf. Kalaupun terganti ibunya, lain. Kalau ibunya minta maaf, ini minta maaf. Kalau misalnya diganti 2 bulan ke depan, tak mau. Apalagi kalau mama tiri gitu, ada istilah dulu kan, ibu tiri lebih kejam dari apa kayak istilahnya dulu? Ibu kota. Jauh lebih kejam dari
Ya itu mau dikalupain ninjau. Nah inilah kematian. Ada orang meninggal disebabkan beberapa hal. Ada yang meninggal karena jatuh dari loteng, ada yang jatuh ke sungai, ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di pesawat. Bahkan ada yang jatuh karena jatuh cinta. Ya loh. Orang yang mati karena jatuh cinta, mungkin cintanya ditolak. Nah kenapa kau mau bunuh diri kalau cintamu jadi ditolak? Nah banyak itu sana perempuan. Beda Pak Ustaz, apanya beda? Bedaknya gitu. Mungkin dia pakai beda pipa nomor 5. Kau pakai beda Kelly. Dia pakai Ultima 2. Beda memang wajah. Lipstikmu mungkin dia pakai Elizabeth. Sementara kau pakai Mirabella. Beda lipstik Elizabeth dengan Mirabella. Merah-merahnya itu lain. Apalagi Revlon. Oh, Revlon paling bagus bu. Ada yang warna merah. Tapi saya paling jengkel itu kalau ada perempuan baru lipstiknya hitam ki. Kamu memang begini total lah. Cuma kan yang polesi saja lah. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga orang meninggal. Saya pernah tasya sampai kaget kak. Karena begitu kak duduk, saya sementara cerita sama keluarganya, saya tanya, sakit apa almarhum? Dia Pak Ustaz tidak kusangkanya. Maksudnya? Jam 2, dia bilang sakit di kepalanya. Lalu dia minum obat. Jam 4 meninggal. Tidak sempat ke rumah sakit. Karena dia bilang sakit kepala lagi. Ternyata jam 6 itu kepalanya mirip kibalon yang tidak ditiup tapi kasih ki air. Begitu lembeknya. Kenapa bisa? Ada nyundul dari belakangku. Ustaz, didoti. Hah? Masa? Iya. Ada yang tanya, ada gitu guna-guna? Ada. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan ilmu-ilmu sihirnya. Kenapa ada doa Rasulullah menyatakan a'udzu bikalimatillahi tamma min Bu, biar nih, halo. Biar mereka tidak, kau jangan ribut kalau nu ganggui. Udah mama guna kalau keluar kau. Biar tuh nih anak-anak ji. Yang penting jangan kau mamanya terus campur. Karena kapan? Sini kok. Aneh kau kasih najanjan sih. Cuma tadi itu masih tonji. Karena namanya juga anak-anak, mau tuh itu dengar ceramah. Kaitannya biasa anak-anak kau di masjid. Kenapa kan usir ki? Lebih bagus itu masjid kalau ada suara anak-anaknya daripada suara batu-batu. Kalau masih dengar suara anak, nggak ada masalah. Nah makanya hadirin yang kami dimuliakan oleh Allah. Saya kembalikan. Kenapa mesti harus ada doa? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala bentuk kejahatan yang ia telah ciptakan. Memang perempuan paling banyak kena ilmu hitam. Kenapa? 1. PCL kok. Tahu PCL? Pacala-cala. Iya PCL, pacala-cala. Apalagi kalau macam seno cala selesai kok. Tidak aku kasih tidur kok nak. Ku tempa pak lunganku. Ku tempa pak lunganku tena lalon natin ro. Bajir balak na. Punna tena pala sini ki. Tanjakuri tinro na. Itu dulu. Kan kita waktu masih muda dulu ada istilah. Cinta ditolak. Apa kok? Kapan cinta kami ditolak, maka dukunlah bertindak. Coba bayangkan, kalau ada orang yang namanya mati karena diguna-guna. Sampai-sampai, saya masih ingat, dulu guruku ajar kak. Kalau pergi kau di kampungnya orang, lalu kau dikasih kopi, perhatikan. Tabena, kenapa orang tua dulu kalau minum kopi ada cangkirnya tak? Ini pegangan nah. Dia kan kasih gini tuh. Dia pasti kasih gini. Dia tidak langsung minum itu. Nah temani kau dulu bicara.
Dia ngapa nu mengasih kata. Tapi instingnya bekerja. Dia lihat itu kopi. Ini kopi lari ke atas beruap. Tapi di bawah dingin. Pasti dia simpan. Minta maaf karena tidak minum kodong kopi. Ada apa-apanya ini minuman. Karena di atas beruap panas. Kenapa di bawahnya dingin? Jangan minum. Makanya hati-hati. Ada orang meninggal karena ilmu-ilmu seperti ini. Perempuan mudah kena sihir. 1, karena PCL-nya, pacala-cala. 2, fisik yang lemah. 3, minta maaf, ada haid. Kapan kau haid? Zikir tidak boleh, baca Quran lebih-lebih, salat tidak boleh, yang kau keluarkan di lidahmu. Tapi kalau zikir, boleh kau baca di hati. Kedua, perempuan itu lemah sekali tuh. Kalau datang bulan, awalnya mau datang pedih, kenapa kok Itu tanda-tanda normal. Kita kan laki-laki tidak tuh. Laki-laki dan perempuan memang beda. Perempuan datang bulannya, kita laki tidak pernah datang bulan. Laki-laki kalau buang air kecil pasti berdiri, tapi perempuan pasti dia jongkok. Lalu dia bagusnya perempuan, kapan dia mau buang air kecil, pasti dia cari tempat yang sepi, kunci, selesai. Kenapa bisa? Ribut dudui. Kamu tahu gitu lagi retonu si kakangko. Kita laki-laki tidak. Makanya ibu tabe, biasakan diri tanah. Biasanya juga di MTQ itu ada orang pakai ilmu. Bayangkan dia juaranya mengaji. Begitu naik di mimbar, saya mohon maaf, saya ingat tahun 95, kala itu masih muda kak, belum menikah. Ada undanganku ceramah di Bambaloka, Pasangkayu. Belum tembus itu Trans Sulawesi. Saya cuma turun dari Majene naik laut, masuk ke daerah yang namanya Bambaloka. Bambaloka baru masuk ke yang namanya Pasangkayu. Jauh. Tiba kak di kampung itu, baru mau ke ceramah besoknya, tiba-tiba ada orang tua cari kak, yang mana ceramah besok? Orang bilang, itu, saya kan masih muda sekali itu hari. Anak-anak, iya. Terpaksa dipanggil ke sini saya kona, kenapa ki? Hati-hati kona, maksudnya? Ada ustadz dari Jakarta bulan lalu, sudah di atas mimbar, Assalamualaikum tidak tahu. Dia bikin ceramah. Assalamualaikum dia tidak bisa keluarkan. Saya juga ingat kata-katanya orang tua aku, guruku, makanya keluarkan dari masjid. Itu kan ditahan aja begini tuh. Kalau tidak mau kena alegisi nih. Satu bahasa kareng laku padak kami anne asulu bangkingku laku wonjo anne butata nataba pi pangisengan butanu kareng nampala taba pangisengan batang kalingku. Kenapa? Kita semua dari tanah. Secantik-cantiknya semua wajahmu dari tanah aja kok. Bagaimana yang putih itu sak? Tanah sengketa itu. Tanah itu kan coba ki gosok ini. Hasil gosokannya apa? Daki. Di sini setiap saat kita kena air, tapi toh tetap di sini pasti ada bau. Makanya ada tawas. Tahu dikit tawas? Limbik 7 bulan yang pakai. Daripada Rexona, setiap saat bajikan yang tawas. Cuma tawas juga 2. Jangan kau beli yang bening, gatal ki. Yang anu itu bagus. Iya. Nih, pakai tol ini. Adakah? Iya. Anak-anak yang orang lele beng. Nah ada di pemutihnya. Susah kan mah. Bahkan satu ketika saya hampir ketangkap gara-gara tawas. Hampir kadiak kalah. Saya nyebrang ke Singapura. Tiba di Singapura, bunyi tas-tas kecilku. Polisi panggil, Mister, come here. What is it in the bag? I don't know. Open, please. Langsung kena itawas. Lalu na janja, what is it? Sorry, Mr. Tawas. What tawas? Diskatek, Tolong aja polisi di Singapura, lalu nara.
Nah kadang kau juga, kenapa yang begini kau bawa-bawa? Daripada aku bau. Saya kan memang paling jaga diriku. Saya tidak pernah mau ceramah baru ini basah. Saya tidak pernah mau ceramah kalau badanku bau. Makanya setiap saat saya pakai parfum. Aku pakai hand body. Makanya kan lembut kita tanganku nih. Saya juga punya kulit sedikit bersih. Walaupun ini saya tidak mau robah. Karena kapan ku robah ini, aku baca pembacaanku aja minawang. Iya. Oh kareng laku baca apakah surat nun laku barusu antamat di rupangku. Laku babasi naik di kanyingku. Akedona kanyingku aminawan na inanna. Ikut bapak saya. Makanya tabena, kalau tidak mau kita kena ilmu begini, banyak hal. Tadi itu di tanah. Tanah. Oh karaeng laku pada kami anne asulu bangkengku lakwonjo anne butata nataba pi pangisengan butano karaeng nampa nataba pangisengan batang kalengku. Kun faya kun. Hei. Selesai itu. Yang kedua itu tadi doa. Yang ketiga, amalkan ki usai ba'da maghrib 3 bacaan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dihafal gitu? Jangan sampai salah pengertian kok. Besok itu tanya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq. Baca ki. Coba. Qul huwallahu ahad. Allah walam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri wa min syarri wa min qul a'udzu bi alladzi minal. Ada teman tidak baca? Baca sahih. Kalau 3 ayat ini kita selalu amalkan ba'da maghrib, insya Allah bala terhindar, bencana terjauh dari kehidupan kita. Coba baru-baru ini kan ada istilah katanya El Nino. Minggu kemarin kan begitu hot, bambang. Makanya disuruh kita tidak keluar. Perbanyak minum air putih. Jangan menunggu hausmu. Karena El Nino menurut catatan itu jauh lebih dahsyat dari COVID. Ini kan masih ada sisa-sisanya. Makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak mau kena ilmu seperti ini, hati-hati. Makanya ibu-ibu jangan juga suka ke dukun. Karena itu biasa ibu-ibu suka sekali ke dukun. Dek kenapa ini jangan dagangan pun tidak bisa laris? Ada orang pintar. Siapa ada? Capoa. Di mana ini Capoa? Di sini. Nyung Capoa nih? Yo ini. Siapa? Haji Kepo. Masa? Pindah ke di situ deh. Datang orang mana Haji Kebo. Apa dia lagi nih? Anggiran ko jangan kebo. Pasireng lipat kebo. Nang pangaletong ko talak ko kebo. Kenapa nak pula? Karena dia kebo dari bantus. Tiba di situ lalu na cara japi alne pasiran-siran astagfirullah. Kita kalah mentongki sama Cina. Cina itu buka tokonya sebelum subuh. Rezeki datang. Kante-kante. Orang Cina tahu baik, jangan sombongku. Sudah itu perampokan, baru dia mulai jam 6. Dulu kalau sudah alan sarab berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penjual emas di Sombopu buka, taks. Semua bakar dupa. Coba dupa itu, nggak boleh minta. Lewat kok, dia aja pakai kiok. Buat boleh kan? Pada itu aku dapat satu begini. Nah balik kita ganda.
Sekarang kan coba lihat, ada sempatu angin nggak tahu? Joget-joget. Lumayan. Coba bayangkan, kenapa orang Cina bagus rezekinya? Karena dia amalkan amalan kita. Kita muslim tapi tidak amalkan. Subuh masih tidur. Jam berapa nih? 7:30. Nampai nasun ke toko na. Lanyak ngasih pa baliya. Lewat mi. Makanya lebih dosa kau kalau kau ke rumahnya jikebo. Karena kalau kau ke sana, kul ta'alau adlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Allah mengharamkan dirimu untuk menyekutukan diriku. Kenapa tidak amalkan saja pembuka pintu rezeki? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kalau mau coba maki buka toko tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tiba-tiba ada pembeli. Deng, berapa telur tas satu rak? Berapa satu rak sekarang? 60. 65. Oh iya, kasih satu nak. Begitu dia buka uangnya, mana uangku? Kenapa ki? Jatuh 10. Hah? Tidak bisa kurangi sedikit. Langsung makin ambil gitu 50 tabe satu rak. Ingat, rata-rata pembeli kayaknya bukan biasa manusia. Malaikat. Nih. Jaga baik-baik. Sana ke sana. Kalau duit lu kuratongnya apa? Tiba-tiba dia noleh begini. Baru tatapannya itu kalau malaikat sinis kina. Selesai kok. Makanya tabe. Rata-rata kalau datang pengemis, jangan kau usir nak. Dua kemungkinan itu diuji kau. Apakah kepelitanmu akan membuat kau jadi kaya? Tidak. Orang pelit, memang kau lihat dia kaya, tapi ini miskin hatinya. Kalau miskin hati, mau apa? Tidak ada kalau miskin hati kita. Orang di sebelah bikin pengantin, kata tua-tua. Makanya ada istilah itu. Dulu tetangga itu keluarga dekat. Sekarang berubah nih. Tetangga itu adalah CCTV. Nah jangan-jangan kok. Dulu tetangga paling dekat keluarga. Sekarang keluarga apa tetangga itu CCTV. Buntingan anak atau bakle. Si kok bikin rini. 20 juta. Maksud lu? Apa ini? Tahu maknanya ini? Woi, 2 badan ini. You understand? Yes, I do. Masya Allah. Hey, bu, tabe nakana iwan tompo bangke ngacini. Bangke ngacini si sambe mange riolo. Artinya apa? Ane Allah ikau calla mukom membara kau nani calla. Selesai. Kalau ada pun tetangga tak menikah mama dia mau. Pula para lu ngale bolak bang. Ngapa kau? Tapi kan sekarang susah. Makanya tabe. Kalau tidak mau karena almarhum di mana dimakamkan istrimu? Oh masih di Bone. Saya juga minggu lalu tetanggaku pas depan rumahku. Metamatong di Bone. Jadi saya ceramah malam ke-7 juga. Karena pasti malam ke-3-nya tidak ada di Makassar. Nanti malam ke-7. Jadi keluarganya semua dari Bone. Tidak tahu bila mana Ustadz. Karena saya pakai celana pendek. Pasang alatku, pasang panggung apa semua. Enggak nih Ustadz ya. Nah, kan nih, keke. Kajet nih. Mana nih Ustadz sudah jam 8. Ya satu. Kota Ustadz tidak. Itu yang atur kursi. Hah? Kenapa bisa? Itu rumahnya. Itu alatnya. Ini lampunya. Jadi sudah. Masuk kak. Sudah cuci badan semua sedikit. Setelah keluar pakai baju standar. Ceramah tempat. Depan rumahku tuh aja ceramah.
Ceramahku paling jauh itu. Karena jauh sekali melangkahku. Karena ada semua meradu nak tadi. Alhamdulillah selesai ceramah adik. Karena memang makanannya ku taruh di depan rumahku sebagian. Kasih masuk ke dianuku. Kan kalau di situ semua tak kumpul ke orang. Jadi ku bagi. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Alhamdulillah. Makanya orang bilang, Ustaz kenapa laki-laki di situ? Supaya di situ nggak makan. Yang kedua, ada pintu rahasiaku. Jadi kalau tidak ada orang kucok senjakan. Tidaklah. Ya Alhamdulillah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setidak-tidaknya. Kalau tidak mau kita kena ilmu hitam. Banyak. Rajaan itu 3 jenak. Raja Taka asem mudoti, Raja Paka asem musonja, Raja Lela asem mupakapat dedak mu anda ipuan. Cuma tidak bisa kasih ki. Ku kasih dengar aja kok. Kalau mau ku ambil kini timu ke rumahku. Bawa ke mama. Apa? Bawa ke mama nak? Apa? Bukan ayam, bukan songkol. Apa sih? Bawa ke mama. Mengerti mako? Beras 2 karung. Itu kan itu di ilmu hitam yang kalau 4 tadi kau sudah tahu tidak bakalan kena maki. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya karena kematian ada orang mati karena doti, ada yang meninggal karena patah hati, ada juga orang mati itu banyak hal sakit. Kemarin di situ kan sudah aku kasih doa atau kalau sakit-sakit kita tunggu obati derita. Tadi sholat isya di masjid, jamaah kaget karena pas ambil air minum, saya kasih gini gitu. Ternyata jamaah perhatikan. Setelah sholat isya ditunggu di luar. Ustaz Tabe, apa? Tadi waktu mau minum, lama tak kuliah. Oh iya ada doaku itu. Doa apa itu Ustaz? Mau pikir di warkop. Kenapa ya? Di situ duduk-duduk. Nerima ilmu itu enak kalau duduk. Kau duduk, aku duduk. Kau mengerti, aku lebih mengerti. Begitu duduk, ku tanya, itu doaku tadi, tabe. Waktu kesentuh ini air minum. Saya cuma bilang, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan air minum ini menjadi obat bagi segala penyakitku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 kali saya baca. Baru ku baca Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu saya masuk doaku. Allahumma inni masaniya durru anta arhamar rahimin. Cara minumnya itu tidak langsung begini. 3 kali teguk. Ternyata orang perhatikan enggak? Itu jadi baca Ustaz itu. Apa tujuannya Ustaz? Supaya sembuh dari penyakit. Kan banyak tidak tahu. Kita kan tidak tahu penyakit kita butuh. Saya punya istri kan penyakitnya dulu ini. 2012 diangkat. Sekarang pindah lagi. Sudah lagi kuangkat. Gulanya tiba-tiba 400-500. Tidak ku peduli. Saya cuma bilang, Oma, dimakan. Makan apa? Makan. Pokoknya kalau ambil ke nasi, jangan kau ingat ke dokter kah? Kan dia bilang, dokter kurangi makan nasi. Nggak pernah kuleh. Nah dari dulu nenekku makan nasi, nah. Inilah makanan yang paling aneh. Coba lihat petani. Tidak ada petani tanam padi itu jalan ke depan, pasti jalan mundur begini. Hebatnya lagi, tidak pernah pakai penggaris, tapi dia selalu lurus. Hebatnya lagi, ini tumbuhan. Begitu muncul, bukan lagi benih namanya, tapi padi. Begitu dipetik, bukan padi itu yang diambil, apa? Gabah. Begitu diolah jadi gabah, berubah menjadi beras. Yang ibu makan beras apa nasi? Beras. Kalau beras berarti ayam kok. Coba lihat. Inilah makanan paling aneh. Sudah ditanamnya aneh-aneh. Dari tumbuh ke tumbuh sampai berubah nama. Sehingga kita sekarang kalau berkata, yang kau banyak makan nasi, gula kok. Susah tak itu. Minum kopi, nah karena jangkut terlalu banyak gulanya. Nah paling enak itu kopi, baru kasih ke sedikit gula. Cuma kalau diaduki baca-bacai. Apalagi ibu-ibu baca ibu. Bismillahi Allahu Akbar. Oh kareng laku painungi kopi le mangi riburak nengku le lalo pacini acini baine marenga ngakumpai aku. Bapak-bapak tidak usah khawatir nak ada penangkalku.
Tapi saya tidak kasih ke ini malam. Kenapa? Karena saya termasuk tipe laki-laki yang tidak pernah mau melihat perempuan menangis karena ulah kita laki-laki. Iya, untung ada perempuan. Coba tidak ada perempuan bagaimana? Mungkin beliau dengan saya baku cinta. Pasti naik mak, kakak. Untung ada perempuan yang Allah memang ciptakan buat kita. Ada benih-benih cinta dalam hatinya. Cinta ini kan susah tumbuh kembang. Makanya si kadang tanya perempuan, kalau cari kok calon suami, jangan mau kok cari yang wajahnya ganteng. Iya kan? Ulil amri ada misterimu. Tiwara siapi? Ada. Ya udah. Juara 3 kemarin tuh di Maros. Kamjut. Berapa juta? Daripada anak menjadi pakelo ngate. Mari moko. Kalau penyanyi kok ada batasnya tuh. Tidak ada semua artis kah? Sekarang yang baru-baru mami. Apalagi sekarang orang tidak mau lagi dengar musik. Elektron saja hancur toh. Yang ada tinggal cahaya saja. Saya punya keyboard di rumah berdiri mami. Makanya biasa kalau hari Minggu aku buka saya kasih panas-panas saja. Buka alatku selesai. Saya punya salon Beta Tri 4. Saya punya mixer Yamaha. Saya punya Alexis 1. Saya punya Power 2. Apa ki? Pun aku pasar aja nyaman kan. Kali-kali juga bisa orang menyanyi itu. Jangan tumbuk terlalu istin beragama. Saya kalau tidak ada nuku di rumah paling kelon aja. Lakete aja ningai ripangai berulipa kari janjingku si pulian memang tongki enak. Saya pernah juara 1 nyanyi lah. Apa ki? 10 peserta 9 ku kalah semua nih. Saya gitu pete. Ya kan nyanyi bisa gitu. Makanya saya bilang jangan mau terlalu ekstrim beragam. Biasa-biasa Ki. Bukan ibadah sholatmu yang masukkan Anda ke dalam surga. Bukan sedekahmu yang membuat kalian masuk surga. Yang kalian masuk surga sebentar itu karena rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Ada orang kerjanya cuma Japan tini. Kau naik kau. Ngapain ya? Ada. Dijakal lagi sih. Makanya itu hari kalau dijakal kau jangan minum lo jelek kelihatan. Bilang aku saja minum jus. Jus apa minum? Jus tala. Iya kan kalau melon diolah jadi jus melon. Kalau papaya jus papaya. Kalau tala kan jadi balok. Kalau tuh mau kunjuk jus tala. Jangan aku bilang balok, dia enak kedengaran. Nah itu kan kalau dulu kan di belakang rumahku itu Bu, di Jalan Sunu ada waktu masih kecil-kecil Kak. Kalau di situ orang langgam tuh tiring tabang asim itu baru tidak ada pakai baju dah di sini di bajunya. Lompong asim batana. Kata kelo maki palompoi batan nutumpang. Begitu diadu dalam ngambil milangga pasti lagu-lagu Makassar ya Allah. Balang eja singa indah rota sakna kulambusi. Amar di maji. Panagi. Oh, panagi dulu tuh bukan botol lah cerege. Ay mana lah. Marah mi dengan pengasang. Hei, lekat na teh di balong ah. Ya silakan aja hakmu minum, tidak ada yang bisa larang. Siapa yang bisa larang? Petugas, banyak petugas mabok. Jaksa, banyak jaksa mabok. Yang bisa larang kok cuma satu, agama. Siapa melalui? Ustaz. Kan tidak ada ustaz ceramah mabok toh. Coba yang kalau saya juga mabuk. Ini ibu-ibu semua ini toh. Ini semua ini. Kenapa Ustaz? Gadis dulu ini. Nah, kalau maksudnya nak ada batawa ABG apa? Stok lama. Masya Allah. Jadi kalau Anda suka minum, silakan, hakmu minum. Tapi ingat, satu saat kau mungkin akan insya.
Suatu saat kau mungkin akan sadar. Bayangkan kalau ada anak gadis. Berhenti kau. Berhenti kau. Kenapa? Kalau anak gadismu ada yang mau lama. Oi, nani pasiroi. Anak ni anu. Oi, manggena. Tapi mau dia apa? Ini anak baku cinta. Isinta sama isa isudi. Lalu isinta di sini kan. Mau dia apa? Karena cinta. Cinta itu kan buta. Makanya seorang yang namanya penyair pernah berkata, cinta itu 3 hal. Karena cinta kita lahir. Karena cinta kita dewasa. Pun karena cinta kita akan mati. Dulu zamanku. Makanya anakku kan ada 1 SMA. Kemarin dari Mars kan ceramah aku tanya, "Loh, ada pacarmu?" "Deh bapak sembarangan, ai paduli amat kau. Saya waktu SMA anak kelas 3 cewekku." Nah kan, "Mak, kuliah 3 cewekku di beda fakultas." Kedapatan nggak? Yang satu bilang, "Hei, ada pacar?" "Ada." "Kenapa kah?" "Kau nak mau pulang?" "Ada pacarku dulu, kuputus kayak di motor. Kugandeng motor kuliah dan terus kalau kelek kanan." "Kenapa?" "Karena kanak-kanak aku remati helmku turun kok." Selesai. Besok ada aku menangis. Dan karena umiku, "Oi, nu apa nak tahu ya?" "Oke, mati nenek dan nyuma." Oh, tapi itu kan dulu. Makanya anakku kau satu je cewek ini gawe. Tapi itu kan dulu. Waktu kita masih muda-muda kan. Kalau kita lewat di depannya berwangi tidak berani maki. Jam 9, jam 8 saja tidak ada yang lewat, tidak ada lampu. Baru ke lewat sunu tinumbuk. Tak lapas sekejap PSPD Wak. Popo. Dulu kan ada setan popo, sekarang tidak ada nih. Tereliminasi Tommy. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tabena besok kalau bisa kau pergi ziarahi kuburannya di Bone. Di mana di Bone? Di Bone apa? Palaktai pertama kuliah di Belai. Kan enak itu kedengaran orang Bone bicara. Iya. Ada saina. Makanya ya Jenderal Yusuf saja almarhum lamanya melanglang buana di Jakarta, ada bukunya ku baca. Itu Pak Jenderal Yusuf periksa barisan, diambil bahasa Bonenya. "Hei prajurit, kenapa itu kau tidak ikat sepatumu? Sikat itu kalau pagi-pagi." Coba. Nah kita ini sekarang ada dede. Baru seminggu aja di Jakarta, balik ke sini udah ngelokatnya bukan main gitu loh. Ketemu sama tantenya, "Aduh tante gimana kabar, lama gak jumpa teh." "Aduh tante tambah gemuk aja teh." Tante lah, teh nama gemuk cemok. Iyo. Ya udahlah memang jangan ku pernah mau pakai bahasanya orang. Jangan pernah mau bangga dengan dialeknya orang. Kita mesti harus bangga dengan dialek kita masing-masing. Orang Bone sedikit apalagi kalau kita ke Pangkep. Di Pangkep lain. Cuma kemarin saya di Salemo. Begitu naik ke dia, "Mana mi Ustaz tidak kulihat." "Tak makorompa kami itu badai." Cereo landu. Enak tuh. Jaga itu. Saya kan orang Takalar. Cuma kalau di kampungku kan lain juga. Di Takalar itu kan lain. "Oh sekali. Saya lembaga tumai. Yuk. Naik ke sini di kampung nama mamaku. Tolong. Ijo kakarangnya kini kong alas dong Idende murah kontu. Idende gambar na jawaban tuh sama jenuh. Ya kan orang jadi foto kok banyak gitu loh. Hak lekor sila aja dah kan naik do. Murahnya sih karena nak madudu. Kere mesa ponu. Orang selain juga lain, tapi kita mesti harus jaga dan jaga karena ini tradisi adat budaya kita. Jangan pernah malu dengan bahasa kita. Oke? Jangan pernah malu dengan lagu-lagu daerah kita. Sekarang ini kan anak-anak gadis, toh banyak yang tidak tahu lagu Makassar. Kayak gini. Dan berapa umur tadi? Iya. 23. Bisa kalau lagu Makassar? Tidak. Lagu Bugis? Orang apa Ki? Oh Jawa no. Aduh mbak aku tidak tahu kok Jawa dong. Jawa Timur, Barat,
Timur, Surabaya, Magelang. Hah? Oh, Trenggalek jauh. Dia punya ikan teri Trenggalek gitu loh. Tapi kalau kau nyebrang ke Madura, orang Madura tidak mau bilang saya orang Jawa. Dia harusnya sampean. Ya kan lumayan. Hei, kita umur berapa kau nak? Bisa kalau Makassar? Apa? Kalau tidak ada karena kita tidak pernah mau dengar. Setidak-tidaknya kan enak. Tadi saya ceramah di asosiasi para pengusaha jasa boga yang rata-rata catering di Gedung Mulok. Selesai ceramah, lompat ke ketua catering. Ustaz, menyanyi dulu? Boleh. Cuma saya bilang, siapa yang sawer kak? Nah, ternyata ada teman yang sawer kak. Sudah saya nyanyi lagunya Gereja Tua, tak bangke. Kenapa Gereja Tua? Tapi caca kok. Begitu ku nyanyikan Gereja Tua, Masya Allah. Ada Pak Ustaz, tabe, yoi. Itu di sana tadi pagi, datang kok di sini dong. Iya. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita lahir dengan istilah cinta, kita dewasa karena cinta, pun kita mati karena cinta. Seandainya ayah ibumu tidak saling mencintai, maka tidak mungkin kita lahir. Cinta orang tua dulu dengan cinta sekarang kan jauh beda. Orang tua dulu kadang betisnya jadi lihat. Nah suka nih. Hei, wanita dulu, apalagi kalau dia lewat, naik juga. Anak-anak jitek deh. Oh, ya no. Ay besok ada memang manu-manu. Orang dulu manu-manu kan pasti begini songkoknya, songkok gurunya itu. Sekarang orang kuliah pakai songkok guru, tapi ya bukannya songkok guru. Ala-ala saja. Makanya kan kemarin ada yang protes. Kenapa supaya sampai tukang sampah pakai juga ini songkok? Padahal secara tradisi adat kita tinggi sekali derajatnya ini. Tapi kita jatuhkan sendiri. Orang dulu kalau begini songkok gurunya, pergi itu melamar. Manu-manu. Assalamualaikum. Salam. Puang bahasa oke. Itu nanti puang. Maaf itu puang. Tadi pengang kasih dah. Minta maaf kak ini. Kenapa ki? Mau dia tanya. Masalah apa? Ya Roe. Manu aga. Makun rai. Nanti jangan ganalo. Ngapai? Tidak patolang boboy. Kalau tidak patolang boboy na moli ka bera sa talung karo laku sikok bangkin na siaga dan bulay. Itulah disebut dengan pengikat. Kalau sudah diikat, pasti dia bilang, tanggal siapa lagi batu? Nah karena insya Allah minggu rimoko, ni'ma antu sakampurin dan nangase. Berubah di songkok guruah. Dia sudah menjalin posisi seperti ini dengan menggunakan sarung sakbe, corak lakba dengan sedikit ikatan di atasnya. Kalaupun ada yang bawa selek, badi, besi, maka itu cuma simbolik. Sekarang, karena orang permainkan adat, banyak nih orang mati gara-gara ngaruh toh. Kamu kan di pengantin itu ngaruh. Dulu orang mengaruh kalau turun di Karaenga. Dulu waktu di Galesung pun nau mi Karaenga dakka. Lumpa mi saya tahu marah. Tabe Karaeng laki pada kami ane sulung bangkenta Karaeng. Tena nak cera batang kalenta Karaeng. Punna tena pada cera batang kalengku. Kapagi. Sekarang orang tidak. Ada yang bunting. Nah tobok kalian mati kok ya. Tolong. Itu 2-3 orang mereka mati tuh. Ini kan makanya saya biasa jangan kau main ini tradisi begini. Ini kebudayaan kita mesti kita jaga. Kalaupun kau mau acting begitu, cari mau kau basi-basi apa itu? Kayu mau. Kayu saja kalau memburu bisa. Karena ada orang katakan biasanya dia kasosokannya. Ada yang kemasukan. Jadi, yuk kasih naik dulu kodok. Nih, saya jadi bapaknya yang sabar mama kina. Karena biar bagaimana, saya saja sudah tua begini. Kadang kalau ku ingat mama aku itu masih nangis kak. Apalagi kalau ku lagi foto dari mama aku kodok. Karena memang saya anak mama dulu. Kan 10 kak bersaudara. 9 kakakku, tidak ada adikku. Tidak ada adikku karena 9 kakakku.
Makanya dulu waktu masih muda kayak itu, kalau pulang ceramah itu pastilah mamaku, "Woi, kan nama kecilku Yari. Niat minju Yari." Pasti bapakku bilang, tapi saya kunci lagi kamar anak. Biasa aku dia, oh niat nih latih. Selesai. Meninggal di usia kurang lebih 82 tahun. Pada saat itu saya lagi tidak di Makassar juga. Yang paling saya sedih, saya lagi ada di Bontang, ceramah, maulid. Tiba-tiba ibuku masuk akademis. Kakakku telepon, "Arif, bisa kau pulang dulu deh." "Kenapa?" "Mama tidak mau masuk ruang operasi kalau tidak ada kok." Sudah, saya ambil tiket balik ke Makassar, treks. Saya dapati dia masuk ruang operasi. Saya dorong, urus anunya kodong. Masuk makinah operasi. Tiba-tiba ambil tanganku, "Hari yang mau kena melakak." Dia kita aku ndak. Dia bilang, "Dokter, operasi biasa." "Bukan itu, kamu melakukan apa? Apa yang kita takuti, Ma?" Tiba-tiba dia ngomong, "Tidak ku bayar balagar." "Masya Allah, Ma, tabena tidak jual rumah kak kalau ini, Jima. Kalau istriku marah gara-gara saya obati ki, rumah di prinsipku. Puna tena ku pilih liku tambahin." Selesai kok. Oh yang makunya. Sampai-sampai yang bayi nih, tak sampai-sampai yang tahu toa. Istri boleh aku ganti sampai hari ini, tapi ibu tidak. 9 bulan dalam kandungan. Nerang kamakiti ajapah. Lahir kak. Selesai belum? Diasuh kah, dibesarkan. Dulu kan rumah begini gitu. Panggung di situ mereka udah dibikin ngayunan. Bandalam, baru Panyirungang, Sarung, Bantal Guling. Di situ mi duduk. Atau emi, saya gitu laguna. Anak tea komarera, tea komajene mata kudondo tongko kutoe ribonggang tongko. Kita tidur siang. Sampai 6 tahun. 6 tahun saya mulai sekolah. No change, no flus, and no money. Dia gak duit. Pagi-pagi pasti ke mamaku, "Ma." Sore, "Ma." Besok, "Ma." Lusa, "Ma." 6 tahun kak, "Ma, kali 2. Berapa, Mi? Dan ingat, anak bungsu, mama tidak pernah katakan tidak ada. Tidak ada. SMP, "Ma." SMA, "Ma." Kuliah, "Ma." Berapa tahun Ma itu? 6, 3, 9, tambah 3, 12, 5 tahun, 17 tahun. Saya, "Ma." Bayangkan kalau ibu. Makanya kalian yang masih ada orang tuanya, beruntung kok. Masih ada mamamu. Kita kalau yang tidak ada. Makanya saya itu kalau kuliah dulu mamaku, ya Allah. Memang mamaku namanya Dengumi. Di wisuda dia yang datang Tommy Kudon di luar duduk di tenda. Saya di dalam ruang auditorium yang penuh AC. Begitu disebut namaku di dalam. Wisudawan atas nama Arifudin Putra Haji Basok Lewa, jurusan Fakultas Syariah Perdata Pidana Islam. Ibu itu manjat sambil lain. Dia nangis. Bapak bilang, "Oh ngapa kok?" Anak selesai. Sampai 1 minggu dia nangis. "Mak sudah mau." Satu jenak. Sarjana mak. Iya, jadi. Aku sembunyi. Coba itulah ibu. Dia pikirkan kita sampai pengantin. Ini kan pasti berapa anak tabu? Kita berapa? Kita berapa?
Kita. Mama. Nah. Kau berapa anak lu? 2. Mama. Itulah ibu nak. Makanya kalau ibu yang kita sentuh sama ini anak kan, tapi nak, siapa nama tak? Hah? Oh Gapar. Kalau di bawah ini siapa namanya orang Gapar? Gapo. Ya kan kalau orang Bugis Gapar Gapo, kalau Tamrin Tamba. Iya toh? Kalau Fitri Fito. Tapi nak, kalau anakmu lagi rindu-rindu sama mamanya, bacakan kau salawat kasih gini. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Saya masih ingat tahun 2005 saya berangkatkan istriku haji. Kali itu anakku 4, anak masih kecil-kecil nak, ku jaga. Tiba-tiba tengah malam bangun yang keempat, yang perempuan. Nah kau bijak, Pak, malam mama mati. Bubuku ada setan. Dan mengerungi mati mana ke? Asik dia menangis, 3 kakaknya semua bangun. Bapak, mana mama rinduku Bapak. 2005 belum ada handphone. Kita belum bisa bicara lewat video call. Udah nanti betul aku nak mati. Bayangkan 4 orang anak kecil tiba-tiba nyari mana mamaku. Saya juga nangis, la ilaha illallah. Saya cuma peluk semua bapak anakku. Sudah tak mau bola, bapak capek kasihan. Kalau tidak mau beb, nanti besok pagi mama jadikan ke bapak baru. Masya Allah. Makanya tabe Pak Gafar, kalau anakmu dah nangis-nangis, kau mau bikin air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Siapa namanya ini anak? Hah? Nadia. Nadia. Memang habis minum itu nama kita dia saya Nadia. Isasha. Netompo Icaca. Sinapa Ikaca. Ya sudah, bacakan mako itu. Atau sebentar kubuatkan ku air nak. Mengerti mama kau itu lain. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua itu kan makanya Allah mengingatkan kul ta'alu atlum ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Allah suruh kita berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ibu yang telah melahirkan, besarkan, air susunya ibu itu tidak akan bisa kita balas. Kalau kita ingat kebaikannya orang tua, Masya Allah. Makanya Gafar, kalau anakmu tiba-tiba bangun tengah malam, karena mengkasar kakak-kakadian dan kodong. Iya, lagi rindu-rindunya sama ibunya. Tiba-tiba dia bangun, Pak, lama mama, tidak menjadi-jadi di toko. Penjualan anjlok. Makanya kali-kali kau bawa anakmu. Kalau bisa kau ke masjid di belakang, sembahyang maghrib ke subuh karen. Nah, kau juga nak. Yes, dong. Anak-anak kan yang penting dikasih begini sih. Pun nama makna tidak. Ada kan? Masya Allah. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, saya mau sampaikan buat kita semua, karena panas dulu nih. Yang terakhir buat kita semua yang di sini, hati-hati nak. Malaikat maut masih di sini. Kalau pulang ke sebentar, periksa semua badan tak. Nah, lihat diri tak di cermin, baru kau tersenyum. Kalau di cermin ikut di senyum, bukan di kita. Tapi kalau kau tersenyum baru di cermin terlambat, tabe. Bikin kau status. Kalau ada salah dan dosaku, maafkanlah aku. Tidak lama lagi akan aku berangkat. Pasti orang tanya, berangkat kemana? Kau pergi haji? Tidak. Saya itu kalau di Facebook biasa balik-balik aja bikin status. Mau ke ceramah di Sungguh Minasa. Langsung aja bikin status. OTW Bangkok. Wah Bangkok. Temanku tuh, di mana kau di Bangkok ceramah? Bandana kok bang. Sungguh Minasa Indo. Nah makanya tabe buat kita semua. Insya Allah dalam menghadapi sakaratul maut mati ini. Kita memang sekarang sudah mawas diri waspada.
Sampai minggu kemarin saya ceramah juga di depan teman-teman SMA aku dalam acara reunian. Saya cuma bilang, hari demi hari, bulan demi bulan, bukannya kita semakin bertambah, tapi kita semakin berkurang. Lalu katakan, kenapa? Setiap saat ada teman kita sudah meninggal. Kenapa? Karena memang sudah usia dan ajal kita memang sudah angka kematian. Makanya ibu-ibu tabe yang sudah semua yang usia-usia 60, ya perbaiki perilaku tanah. Sadar kata perbanyak memang. Kita berapa umur Tama? 85? 65. Tahu 65. Matata masih bagus. Mengaji di gigi asli. Bukan di palsu. Ya memang. Kalau 65 kan pasti ada mie palsu. Nah, makanya kan saya tidak-tidaknya kalau kita ketemu orang-orang yang lebih tua dari kita, tanya berapa umur, setelah dia tahu kita lebih tua dari dia, telan ke air liurta, lalu kita jawab ngomong di hadapan Allah, ya Allah, semoga umurku juga di angka yang seperti itu. Saya kira demikian, insya Allah. Sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa, mendoakan almarhumah yang di alam barzakh. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyatil hajat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, malam hari ini ya Allah, kami hadir di tempat ini untuk mengenang almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, lapangkanlah alamul kuburnya almarhumah, luaskan alamul kuburnya, hampit sempitnya alamul kubur, kau jauhkan ia dari apa yang disebut dengan kegelapan kubur. Baringkan almarhumah ya Allah dalam pangkuan-pangkuanmu dengan penuh kenikmatan. Jangan kau siksa almarhumah hanya karena salah, hanya karena khilaf, hanya karena lupa akan apa yang ia pernah lakukan. Sekiranya almarhumah ada kesalahan di hadapanmu ya Allah, kami para handai tolannya, kami para sahabat-sahabatnya, kami para keluarga-keluarganya memohon kehadiratmu. Ampuni almarhumah, ampuni almarhumah, ampuni almarhumah. Terima, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala bentuk kesalahan kehilapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.